Assalamualaikum sahabat, Senin pada tanggal 11 April 2022 di Simpang 5 Kota Banda Aceh menuju gedung DPRA dipenuhi mahasiswa yang diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Aceh atau GMMA. Baik kawan-kawan, kita gerak. Masa sebelumnya berkumpul di kampus masing-masing sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kemudian bergerak menuju Tugu Simpang 5. Memulai aksinya dengan berjalan kaki dari Simpang 5 menuju gedung DPRA Aceh. Dengan menyanyikan lagu Buruh Tani dan juga membawa spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap kebijakan pemerintah, dan juga membawa bendera BEM lengkap dengan jas alma mater kampus. Masa tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa kampus yang berasal dari kota Banda Aceh, melainkan juga berasal dari kalangan mahasiswa di luar kota Banda Aceh, seperti Kabupaten Aceh Besar, Kota Lok Semawe, dan Kabupaten Biren. Wih, keren. Mahasiswa yang bergerak menuju gedung DPRA ingin menyampaikan isu-isu nasional dan isu-isu daerah atas kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat Indonesia. Terlihat ada satu mobil pick-up dan beberapa kalangan mahasiswa yang menaikinya, sembari memberikan arahan kepada mahasiswa lainnya dengan menggunakan pengeras suara. Jika memang kami tidak diperbolehkan masuk, dapat satu komando. Setiba di depan gerbang gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, mahasiswa dijegat oleh aparat kepolisian yang sudah bersiap berjaga-jaga untuk menjaga ketertiban pendemo. Sempat beradu argumen, tidak lama kemudian gerbang tersebut dibuka sehingga seluruh mahasiswa berhasil memasuki perkarangan gedung DPRA Aceh. Kawan-kawan yang di depan, tidak ada mediasi dulu kawan-kawan. Kita tetap satu komando kawan-kawan. 5 langkah revolusi. Mahasiswa membuka orasi dengan melantunkan suara azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, hidup rakyat Aceh, hidup perempuan Aceh. Kita sudah bersepakat bahwa yang hadir di sini. Kemudian dilanjutkan dengan orasi-orasi oleh presiden mahasiswa di setiap kampus, orasi masyarakat, serta menyanyikan lagu Buruh Tani, lagu sindiran, dan membacakan puisi untuk pemerintah yang bernada sindiran. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hari ini kawan-kawan semuanya, ketika parlemen definitif yang telah kita pilih bersama tidak mampu menyuarakan suara kita, maka hari ini kita parlemen jalanan hadir di tengah-tengah semuanya ini. Kawan-kawan semuanya, ketika orang tua pemimpin yang ada di dalam tidak mahu mengaspirasikan apa yang dibutuhkan oleh rakyat, hari ini kita sebagai mahasiswa hadir di sini dengan keluhan-keluhan orang tua kita. Semangat kawan-kawan! Sumpah Mahasiswa Indonesia! Kami mahasiswa
sebagai histori. Ada sebuah lagu yang dulu rutin kita nyanyikan ketika TK, tetapi sedikit kita ubah teman-teman dengan narasi sesuai realita dan fakta hari ini. Dan pemerintah yang membunuhnya. Hidup mahasiswa! Hidup Raya Indonesia! Hidup Raya Aceh! Ini yang ada tertinggal, Pak! Ini! Kamu, Pak! Bosan semua pernyataan Bapak-Bapak! Wajah perlu terutama ketika pilkada Aceh! Maka darinya, kawan-kawan, apabila suara saya dibungkam, satu teman-teman, apa itu? Hidup mahasiswa! Hidup Indonesia! Hidup Aceh! Minyak goreng kian sulit, tapi gaya mereka makin hari. Lupakah janjimu dulu? Atau mungkin takut pada Ibu Ratu? Boneka tidak paham cara bernegara. Akhirnya yang paham pun jadi bonekanya boneka. Jika memang bapak-bapak adalah orang yang mempedulikan kami, yang katanya Mahasiswa sempat terpancing emosi lantaran pimpinan dan anggota DPRA tidak kunjung keluar dari gedung DPRA, namun dapat dikondisikan oleh koordinator lapangan. teman-teman, Bapak, kawan-kawan, tahu nggak kursi empuk di dalam sini? Mantap. Kita masuk. Katanya 10 menit. Tidak lama setelah mahasiswa mencoba masuk ke gedung DPRA, akhirnya ketua DPRA dan anggota DPRA keluar untuk bertemu dengan mahasiswa. Bukan berarti panas. Itu sikap saya. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayang yang terjadi di Nangro Aceh Darussalam lainnya, kamu ditindas dengan hak kalau kamu dirampas oleh BPN swasta. Perwakilan mahasiswa kemudian membacakan surat tuntutan tentang isu nasional dan isu daerah di depan PLT DPRA. Hari ini melahirkan poin-poin tuntutan gerakan masyarakat mahasiswa Aceh yang disingkat dengan gerakan kami GMMA. Terkait dengan petisi kami yang pertama, meminta pihak DPR Aceh untuk mendesak pemerintah pusat menurunkan BPN yang diputuskan tanpa melibatkan secara eksplisit elemen pemerintah. Kemudian yang kedua, meminta DPR Aceh untuk mendesak pemerintah pusat untuk menstabilkan harga pangan dan sembako yang berimbas dari kenaikan BBM dan BPN, serta meminta kerja nyata dan cepat pemerintah untuk menstabilkan harga serta ketersediaan bahan pangan dan sembako. Kemudian revisi kembali Permen ISDM nomor 21 tahun 2022 pada pasal 8 ayat 1 terkait kenaikan harga dasar BBM. Kemudian meminta pihak DPR Aceh untuk mendesak DJP Menteri Keuangan serta pemerintah terkait untuk mengkaji ulang aturan turunan undang-undang HPP yang menyebabkan kenaikan BPN menjadi 11% dan mendesak untuk mengembalikan BPN menjadi seperti sebelumnya, yaitu di angka 10%. Tuntaskan konflik agraria paling telat bulan 6 tahun 2022 serta transparansikan kinerja pansus setiap 1 minggu sekali dengan melibatkan elemen mahasiswa dan masyarakat. Revisi kembali JKA agar bisa dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat kecuali golongan ASN, baik itu si kaya maupun si miskin. Karena apa? Karena ada golongan-golongan yang dipilah-pilah di sini sehingga dana OSIS tersebut saat dialihkan ke JKA itu tidak merata, tidak tepat sasaran. Kemudian yang terakhir adalah tuntaskan kelangkaan BBM di Aceh jenis pertalite dan solar. Dan seharusnya kualitas dan kapasitas pemimpin Aceh sudah pantas kita pertanyakan. Yang kemudian PLT DPRA menyetujui seluruh petisi yang diajukan oleh mahasiswa dengan menandatangani tersebut. Mahasiswa juga mendesak agar Gubernur Aceh menandatangani petisi tersebut. Dengan pimpinan maupun juga komisi terkait. Kami hari ini juga sudah membahas itu dan insya Allah minggu depan akan ada pemberitaan yang kami sampaikan terkait advokasi yang dilakukan oleh DPR Aceh. Saya atas nama lembaga DPR yang hari ini teman-teman DPR memberikan penunjukan terhadap saya sebagai pelaksana tugas akan siap menandatangani seluruh petisi yang kalian lakukan hari ini. Terhadap isu nasional, berikan kekuatan kepada kami dengan semangat kalian akan terus ada bersama kami di sini untuk terus tidak berhenti untuk melakukan aksi-aksi lanjutan. Amarah massa kemudian kian meredup setelah PLT Ketua DPRA menandatangani petisi tersebut. Koordinator lapangan menyampaikan agar Gubernur Aceh juga menandatangani petisi tersebut. Jadi tanggapan dari pihak DPR terhadap dengan petisi tuntutan kami, DPR sudah menandatangani dan menindaklanjuti terhadap dengan petisi ini. Kemudian kami juga melampirkan tanda tangan Gubernur Aceh, di mana kami meminta kepada DPR untuk menghadirkan ataupun meminta Gubernur membubuhkan tanda tangan di sini dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika tidak, maka kami mahasiswa tidak menutup kemungkinan akan kembali melakukan aksi serupa, tepatnya di kantor Gubernur Aceh. Setelah 3 jam lamanya mahasiswa berdemo di gedung DPRA, tepat pada pukul 18.00 mahasiswa membubarkan barisan.